Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakangnya? Apa yang kemudian menjadi keresahan adanya gerakan visi ini? Mungkin kan rekan-rekan di sini, Bapak Ibu, para hadirin di sini pengen tahu juga gitu, visi itu apa sih? Ya kurang lebih seperti itu. Sebagai ketua umumnya, mungkin Kang Arman bisa sampaikan ada apa latar belakangnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berempat ini tidur cuma 3-4 jam karena semuanya mikirin ini seminar hukum. Ada yang nggak tidur, ada yang tidur di parkiran kondominium sana. Karena terus terang buat kita berempat performer ini biasanya kalau ada acara seperti ngobrol seperti ini juga pasti ngobrol mengenai musik kita gitu. Ketika misalnya Ariel keluar dengan Noah atau zaman dulu dengan Peter Pan, terus kita jumpa pers, Unge, BCL, Mbak BCL, Mbak Bunga ini misalnya ngeluarin album sama dengan Mas Bang Judika juga, saya gitu. Tapi ketika sekarang beberapa bulan ini kita berbicara masalah sesuatu yang sangat serius buat kita juga sangat yang baru gitu ya, sangat baru gitu. Jadi saya sih nggak tahu, yang 3 rekan saya ini lebih baik saya nyanyi di depan 10.000 orang daripada ngomong di sini sebetulnya. Ayo kan sama kan? Iya kan? Habis nyanyi pulang kan? Iya. Jadi maaf banget kalau saya baca karena takut salah. Kecuali kalau saya suruh menceritakan bagaimana sejarahnya lagu 11 Januari itu gampang, gak akan baca gua. Oke, jadi tadi pertanyaan Mas Rio, kenapa sih visi terbentuk gitu kan ya? Dari apa gitu visi terbentuk? Pertama-tama mungkin kebetulan kita juga udah nanya Mama Ina. Kebetulan Mama Ina, Vina Panduwirata ada juga divisi. Alhamdulillah divisi itu dari yang paling lumayan lama di Indonesia bernyanyi, Mama Ina mungkin ya, sampai Bernadia, Feby Putri, Nadine, Sal, Baskara dan sebagainya. Terus dari Mama Ina ya ada Titi dan sebagainya ke saya, angkatan middle, Ariel sama Judika, Bejal juga. Jadi alhamdulillah seru gitu pergerakannya. Itu gara-garanya adalah ketika yang tadi Mas Dio bilang, pada saat ada sebuah kasus Arebias dan Agnes Monica, dan ternyata pengadilan memutuskan seperti yang kita tahu, itu tiba-tiba saya nggak tahu karena apa ya, merasa kok jadi kayak gini ya gitu kan. Saya nge-feed di sebuah Instagram saya. Ketika saya nge-feed, teman-teman di sebelah saya dan teman-teman yang lain langsung telepon. Semuanya mempunyai kegalauan yang sama gitu. Dari situ ya udah saya akhirnya bikin WhatsApp group aja, dan akhirnya mereka aklamasi, ya udahlah mana lah yang jadi ketuanya gitu kan. Walaupun saya sangat berat banget sebetulnya, ketua gitu. Biasanya paling banter saya dulu wakil ketua OSIS paling banter gitu. Itu udah hebat banget prestasi saya. Ya. Oke, jadi maaf saya supaya nggak tegang. Yang tegang tuh kita kan? Iya kan? Justru gue ngomong gitu kan ada tegang. Oke, jadi visi merupakan rumah bagi para penyanyi Indonesia untuk bersatu, berserikat dan berdaya untuk kemajuan seluruh elemen ekosistem musik Indonesia. Visi dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan penyanyi dalam ekosistem musik Indonesia. Visi percaya bahwa ekosistem yang baik adalah ekosistem yang berpihak pada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam ekosistem tersebut. Jadi mungkin teman-teman juga mengikuti ya perkembangan yang terjadi di industri musik belakangan ini. Ada problematika musik di Indonesia yang sering terjadi biasanya. Jadi gini, selama ini tuh ada problematika di musik tuh ada, tapi lebih banyak internal. Misalnya saya atau Ariel misalnya, saya dulu gigi 5 orang, keluar 1 orang, keluar 2 orang, keluar 3 orang, ganti personil dan sebagainya. Itu kan problem internal gitu kan. Dan ketika gigi ada problem internal, tidak mungkin Ariel tiba-tiba datang ke saya tiba-tiba, Kak harusnya gini-gini, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi problematika di musik itu dulu ada, tapi kebanyakan internal. Nah, dan itu bisa diselesaikan ya pasti dengan cara keluarga dan internal juga gitu ya. Nah,
Namun polemik yang terjadi baru-baru ini tuh menghadirkan fakta yang membingungkan dan mengancam ekosistem musik Indonesia, terutama profesi kami sebagai penyanyi gitu, yang kemarin-kemarin tuh. Mungkin kita tidak terlalu mempermasalahkan jika pernyataan interpretasi yang berbeda itu keluar dari salah satu stakeholder musik. Tapi yang jadi masalah, dan yang jadi ketakutan adalah ketika seorang hakim memberikan keputusan yang berbeda dari pemahaman yang kita anut atau kita jalani selama ini menurut hukum dan undang-undang yang berlaku saat ini. Gitu. Di sini kita membicarakan kasus Agnes, yang akhirnya kita jadi merasa bingung dan merasa ketakutan, di mana undang-undang dan pasal-pasal yang sekarang ada terbukti belum mampu melindungi kami sepenuhnya, sehingga melahirkan sebuah kontroversi dan pertentangan di antara stakeholders ekosistem musik Indonesia. Maka dari itu akhirnya Visi mengajukan uji material ke MK gitu. Tujuan Visi mengajukan permohonan uji material ke MK justru karena banyaknya penafsiran yang berbeda terhadap undang-undang hak cipta. Kalau ini dibiarkan pasti akan menyebabkan ketidakpastian hukum gitu. Jadi kami mendorong kepastian hukum yang jelas, adil dan tegas, dan contoh-contohnya sudah banyak. Makin sini semakin banyak. Efek dominonya semakin banyak. Waktu dari Agnes tuh kayaknya masih besar, tapi lama-lama Ariel sempat ngomong juga dengan salah satu teman kita, ini bakal gede nih, bakal terus akan jadi efek domino. Tapi teman kita ini satu masih menyatakan enggak gampang, gua istilahnya gua badanin gitu. Tapi maksudnya, maksudnya. Saya nggak ngomong, kamu yang ngomong. Ya. Jadi ntar yang headline-nya lu lagi, supaya gue nggak jadi headline. Ariel kan viral terus. Gitu. Jadi memang saya tuh ngambil Ariel sebetulnya tidak butuh-butuh amat, tapi saya sadar bahwa Visi itu harus viral, bawa Ariel sebagai wakil ketua, itu loh sebenarnya. Gue lebih seneng bawa Umi sama Judika daripada dia. Gak bercanda, just kidding guys. Oke, jadi pasal-pasal yang kita ajukan, yang dideliver ke lawyer kita, yang ke MK-nya, Mas Panji, itu pasal yang diajukan di Undang-Undang Hak Cipta tahun nomor 28 tahun 2014 adalah pasal 9 ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 81, pasal 87 ayat 1, dan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Pada intinya, jadi kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran yang tepat, pemaknaan ulang yang lebih tegas serta berkeadilan, agar supaya kita para penyanyi ya, seperti tadi tidak kebingungan, tidak merasakan ketidakpastian hukum, bahkan ketakutan saat menjalankan profesi sebagai penyanyi. Jadi yang kalau boleh saya jabarin sedikit ya dari yang tadi pasal-pasal itu, kalau bisa dilangkum dengan bahasa yang sederhana lah ya dari pasal-pasal yang tadi, karena kalau kita ngomong masalah pasal di sini lebih banyak yang nggak paham gitu. Tapi kalau di backstage habis berapa eyeliner tanya karena Kang Abang nggak pakai eyeliner. Betul. Jadi di sederhana ini adalah mengenai izin dari pencipta lagu untuk kegiatan pertunjukan, gitu ya. Lalu mengenai siapa pihak yang harus membayar royalti atas performing rights, juga tentang apakah pihak lain selain LMKN atau LMK memungut dan mendistribusikan royalti performing serta menentukan tarif sendiri, apakah bisa, gitu kan? Dan terakhir mengenai apakah ketentuan pidana dapat diterapkan dalam hal royalti performing yang belum dibayarkan. Proses uji materi belum jelas. Proses uji materi di MK ini belum selesai. Kemarin sidang kelima, tapi yang menarik dari sidang ke 3, yang menarik dari sidang ketiga itu kan yang didatangkan oleh MK adalah tanggapan atas petitum atau tuntutan dari pihak pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Ini menarik. Mereka menolak untuk menambahkan poin-poin pada pasal-pasal yang kita ajukan, karena menurut pemerintah dan DPR pasal-pasal tersebut memang sudah jelas. Dengan demikian undang-undang kembali seperti sedia kala, gitu. Itu menarik buat kami gitu. Ditolak, oh ya udah, berarti memang benar gitu. Yang kami jalani selama ini memang benar gitu kan. Sebetulnya jawaban penolakan ini memberikan keadaan yang menguntungkan buat para performer atau penyanyi dari ketidakpastian hukum yang berkembang belakangan ini. Karena Visi sebagai perkumpulan penyanyi akan terlindungi secara hukum terhadap isu pembayaran royalti melalui LMKN yang menjadi tanggung jawab penyelenggara acara,
sesuai dengan penjelasan DPR dan pemerintah. Menurut visi, jawaban pemerintah harus dilihat secara utuh dan dibaca dengan tafsir yang sudah disampaikan bersama oleh DPR. Jangan cuma dipotong sebagian seolah-olah pemerintah menolak permohonan uji material tanpa dilihat konteksnya. Jadi simpel saja, kalau menurut kami, kalau memang MK sepakat dengan permohonan kami bahwa redaksional Undang-Undang Hak Cipta harus dikoreksi, kami harap permohonan uji material kami bisa diterima. Kalaupun tidak diterima, kami pun tetap legowo dan berharap MK bisa memberikan tafsir yang bijak sebagaimana interpretasi pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.